Hello students, good morning. How are you today? Okay, you are all fine. And I'm very glad that you are okay today. And I'm fine too. Thank you for asking me. And before we start our lesson, who want to lead the prayer? Johanna. Okay, Johanna, please lead the prayer. Amen. And then I will check your attendance list. Adit Christian Sitohang? Okay, present. Andika Krishna Lumban Gaul? Present. Eva Christine Leandro Banjarnaon? Present. Kisar Manalu? Present. John Lita Lumban Gaul? Present. Kevin Antonius Tamba? Present. Yohana Sringoringo? Present. Okay, and that's the finish of checking attendance list. And then before we start our lesson, I will give you a motivation that is I will say that please live as if you are dead tomorrow, and please learn as if you are learn for every day for your life and forever. That means that tolong hiduplah seperti kamu akan mati besok. Artinya kamu harus hidup dengan berusaha, berjuang sampai seterusnya, dan belajar juga sampai selama-lamanya. Okay, and our topic today is giving and responding instruction. Artinya memberikan dan merespon petunjuk atau perintah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, the purpose of our lesson today is to identify the function and the structure text of giving and responding instruction, and then we will apply the giving and responding instruction, and you will make the giving and responding instruction expression. Now we will going to the core activity, giving instruction. Giving instruction is about expression to command and prohibit someone to do something, yang artinya adalah sebuah ekspresi atau ungkapan untuk memerintah dan melarang seseorang melakukan sesuatu. I already write in the whiteboard, and you can write it later. And from this, kita tahu dong kalau komen itu perintah, dan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita buat contoh seperti ini. Yang pertama, open your book. Lalu yang kedua, write the text. And then the third is, please sit on the chair. Open your book merupakan artinya buka bukumu. Lalu write the text, tuliskan teks itu. Lalu please sit on the chair, tolong duduk di kursi. Jadi di sini kita, dari contoh ini kita dapat mempelajari struktur dari expression command. Yang pertama, open your book. Di sini open your book diawali dengan kata open yang merupakan verb one. Dan your book sendiri
Your di sini possessive pronoun. And then book di sini noun. Dan pada yang contoh kedua, dia diawali dengan kata write. Write di sini merupakan verb 1 juga dan the text merupakan noun. Namun pada yang ketiga, please sit on the chair. Terdapat perbedaan, yaitu diawali dengan kata please atau tolong, tapi kemudian diikuti dengan kata kerja pertama atau verb 1 on the chair dan subjek komplementnya atau pelengkap kalimatnya. Nah, bisa kita lihat di sini pada contoh pertama dan kedua selalu diawali dengan verb 1. Dan artinya di sini command atau perintah selalu diawali dengan verb 1 dan diikuti dengan subjek komplement atau pelengkap kalimat. Lalu pada yang kedua ini berbeda. Kenapa berbeda? Di sini dia diawali dengan menggunakan kata please. Miss, fungsi please itu apa sih? Nah, di sini kita menggunakan please, biasanya dia ketika lawan bicara kita merupakan orang yang stratanya lebih tinggi dari kita atau memiliki tingkatan lebih atas dari kita. Misalnya, ketika kita meminta ibu kita melakukan sesuatu seperti ini. Ibu, tolong dulu buka pintunya. Pasti selalu kita menggunakan kata tolong atau please. Nah, dalam bahasa Inggris seperti itu juga. Kita harus menggunakan kata please di awalnya. Dan itulah dia fungsi dari kata please dan yang membedakan yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, lalu kita akan masuk kepada prohibit. Now I will clean the whiteboard. Okay, we will enter the prohibit learning. Prohibit. Miss tadi sudah bilang, kalau prohibit artinya melarang. Kita banyak sekali menemukan larangan-larangan yang tertulis pada dinding, pada bangunan, pada kantor seperti ini. Jangan merokok, ya kan? Biasanya itu terdapat pada ruangan-ruangan ber-AC. Dia biasanya itu dituliskan, ditempelkan pada dinding. No smoking. Biasanya dia akan ditaruh menggunakan gambar rokok dengan tanda bulat merah dicoret. Nah, no smoking. Itu bahasa Inggrisnya, oke? Nah, setelah itu kita akan membuat contoh prohibit atau melarang. Yang pertama, do not open the book. Lalu yang kedua, don't sit on the table. Lalu yang ketiga, never play with hot water. Nah, di sini pada contoh yang pertama kita akan mengartikannya dulu ya. Seperti yang pertama, do not open the book. Jangan buka buku. Lalu yang kedua, don't sit on the table. Jangan duduk di meja. Lalu yang ketiga, never play with hot water. Jangan pernah bermain dengan air panas. Nah,
inilah dia ketiga contoh dari larangan itu. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi kalimatnya masing-masing. Dari contoh yang pertama. Yang pertama itu dia diawali dengan kata do not, yang artinya jangan. Lalu diikuti dengan open the book. Diikuti dengan open yang merupakan verb one. Lalu the book yang artinya buku atau noun. Yang kedua, don't sit on the table, yang diawali dengan don't atau jangan juga. Lalu sit, verb one, on the table, subject, complement. Lalu yang ketiga dia diawali dengan kata never, jangan pernah. Play, verb one, lalu with hot water adalah subject complement. Nah, di sini pada contoh pertama dan kedua dia selalu menggunakan kata don't atau do not. Don't ini merupakan singkatan dari do not. Lalu dapat kita lihat dia setelah do not dia diikuti dengan verb one, yaitu di yang pertama tadi, contoh pertama tadi open, yang kedua adalah sit, lalu yang ketiga adalah never. Nah, perbedaannya pada yang ketiga contoh ini adalah yang pertama dia menggunakan, dan pertama dan kedua dia menggunakan kata do not atau don't. Yang ketiga adalah never. Nah, di sini kenapa yang ketiga beda sendiri, Miss? Nah, di sini yang pada contoh ketiga dia menggunakan never karena dia merupakan kalimat larangan yang absolut, yang emang mak sulit ya kan, dan tidak terbantahkan. Katanya di sini never play with hot water, jangan pernah bermain dengan air panas. Ya memang kita seharusnya seperti itu kan, kita tidak boleh bermain dengan hot water atau air panas karena akan bahaya. Lalu setelah, and that's the material. Is there anyone from you who want to ask me? Okay, Andika, that's a great question. Why all from the command and prohibit there is tanda seru atau terdapat tanda seru, Miss? Nah, kita sudah membuat 6 contoh tadi kan, selalu diakhiri dengan tanda seru semua. Nah, ini tanda serunya. Nah, apa fungsinya, Miss? Itu betul-betul pertanyaan yang bagus. Kenapa pada memberi instruksi pada command dan prohibit tadi selalu menggunakan tanda seru? Jadi di sini tanda seru itu melambangkan untuk kata-kata yang mengharuskan seseorang atau tidak bisa dibantah atau kurang bisa dibantah. Okay, and I will give you time to make conversation about command and prohibit, and please answer it and give your answer in the next week. Thank you. And that's the core activity of our lesson today. Dan itu adalah kegiatan inti pada pembelajaran kita pada hari ini. Lalu sebelum kita menutup pembelajaran kita, before we close our lesson, we will conclude our lesson today. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang giving instruction. Seperti yang Miss bilang tadi, dia berfungsi
untuk memberikan ungkapan yang memerintah dan melarang seseorang melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga struktur teks dari command dan prohibit, dia biasanya selalu untuk command sendiri dia menggunakan dan diawali dengan kata kerja yang pertama atau verb one. Lalu untuk prohibit dia diawali dengan kata don't atau never. Okay, before we close our lesson, for the next week, please learn about this subject and make the conversation of command and prohibit about two people in one group. Tolong buat percakapan tentang command dan prohibit dalam satu grup dengan isinya 2 orang. Dan tolong ketika kalian membuatnya, when you make it the conversation, please apply in your daily life. Tolong aplikasikan dalam kehidupanmu sehari-hari dan juga diuji. Dan selalu katakan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita dapat mempelajarinya dan mengingatnya juga dengan baik. Nah, and setelah ini kita akan berdoa dilakukan secara bersama-sama. We will pray together. God, we already learn of this subject today. Please bless us, please bless our teacher, please bless the students, and please bless all of our beloved people, and please make us remember the lesson today. Amen. And yes, that's all our lesson today. Thank you for the attention and thank you for your participation today. Terima kasih untuk perhatian kalian dan juga terima kasih untuk partisipasi kalian dalam pengajarannya. And that's all our lesson today. Thank you all.